Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Javanikan History. Perkenalkan, nama saya Abi dan semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya oleh penguasa alam. Di konten pertama saya kali ini, saya akan menceritakan perjalanan dari Mas Andra saat melakukan pendakian ke Gunung Raung via jalur Kalibaru. Jalur yang dikenal sebagai jalur yang paling ekstrim di Jawa Timur. Untuk teman-teman yang belum tahu, Gunung Raung ini bisa ditempuh melalui beberapa jalur, antara lain via Sumberwringin, via Glenmore, via Jampiwangi, dan via Kalibaru. Dan memang pada umumnya para pendaki lebih sering memilih jalur Kalibaru karena jalur inilah yang bisa mengantar mereka sampai puncak tertinggi atau puncak sejati. Dan itu juga alasan dari Mas Andra memilih jalur Kalibaru ini. Tapi ternyata di pendakian Mas Andra kali ini, dia sama sekali tidak menyangka bahwa pendakiannya akan menjadi pendakian yang sangat menakutkan, sekaligus mengungkap beberapa kejadian yang terjadi di Gunung Raung di masa lalu secara tidak sengaja. Apa saja yang Mas Andra alami? Seperti biasa, nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. Kisah ini akan saya mulai dari saat Andra, Oki, Firman, dan Bayu akhirnya berkumpul di base camp Kalibaru. Mereka memang memutuskan untuk janjian ketemu di sana karena jarak rumah mereka yang juga berjauhan. Jadi daripada ngumpul di satu tempat dulu, mereka lebih memilih untuk langsung ketemu di base camp aja. Nah, pada saat itu memang Mas Andra ini datangnya paling belakangan karena Andra di perjalanannya menuju ke base camp sempat mengalami kejadian yang cukup aneh karena minibus yang dia tumpangi secara tiba-tiba berhenti mendadak karena ada seorang nenek-nenek yang secara tiba-tiba nyebrang jalan gitu aja, yang kemudian nenek-nenek ini menoleh ke arah Andra yang memang duduk di depan sambil kayak ngucapin sesuatu. Saat itu Andra memang gak mendengar suara dari nenek itu, tapi dia tahu kalau nenek itu ngucapin kata pulang dari gerak bibirnya. Dan gak cukup sampai di situ. Sejak kejadian itu, beberapa kali minibus yang dia tumpangi ini mendadak mogok tanpa sebab sampai membuat Andra ini terlambat cukup lama tiba di base camp. Singkat cerita, setelah mereka akhirnya udah ngumpul di sana, mereka memutuskan untuk istirahat sebentar sekalian makan sambil berunding kira-kira mereka ini mau ke pos 1 jalan atau naik jasa ojek aja, karena memang di sana ada jasa ojek yang bisa nganter sampai ke pos 1. Dan setelah berunding sebentar, mereka akhirnya sepakat untuk naik ojek aja karena kalau jalan bisa sampai 2 jam lebih waktu yang akan mereka habiskan hanya untuk sampai ke pos 1. Nah, setelah mereka setuju, akhirnya mereka memanggil beberapa ojek yang ada di sana. Mereka pun langsung berangkat menuju ke arah pos 1. Dan disinilah hal aneh lagi-lagi terjadi ke Andra dan teman-temannya, karena menurut Andra, meski mereka naik ke jasa ojek, entah kenapa dia ngerasa nggak sampai-sampai ke pos 1. Beberapa kali Andra tanya ke ojek yang dia tumpangi, tapi tidak dijawab sama sekali, yang akhirnya membuat Andra ini cukup kesel sendiri saat itu. Nah, belum berhenti sampai di situ, di tengah-tengah perjalanan makin lama Andra dan teman-temannya ini makin gak tahan karena emang mereka ini benar-benar gak nyampe-nyampe. Ditambah lagi secara tiba-tiba turun hujan yang cukup deras, yang anehnya ojek yang mereka tumpangi ini tetap aja jalan kayak gak ada apa-apa. Jadi mereka ini terpaksa pasrah aja, gak bisa pakai jas hujan, dan mereka kemudian akhirnya tiba di pos 1 dan langsung membayar tarif ojek yang saat itu masih sekitar 25 ribuan per orang. Nah, ketika Andra mengecek HP-nya, dia ini benar-benar kaget karena melihat jam yang ada di HP-nya ini ternyata sudah hampir sore, yang artinya hampir 3 jaman mereka tadi naik jasa ojek menuju ke pos 1. Sangat jauh lebih lama dari jalan biasa. Tentu hal itu membuat bingung mereka semua, tapi akhirnya karena udah benar-benar kecapean, mereka memutuskan untuk istirahat dulu di sana. Dan pada saat istirahat ini, beberapa kali mereka ini berpapasan dengan rombongan pendaki yang lagi turun, tapi secara tiba-tiba
Mata Andra tertuju pada salah satu dari rombongan yang lagi turun ini, karena dia ingat betul itu adalah sosok nenek yang sama seperti yang dia lihat di bus tadi. Beberapa kali Andra ini memastikan memang benar itu adalah sosok nenek yang sama. Seketika itu seluruh badan Andra ini mendadak merinding karena baru menyadari kalau sosok nenek itu ternyata bukan manusia. Karena kayak ngikutin dia kemana-mana gitu. Tapi saat itu Andra ini memilih untuk diem aja, nggak menceritakan ke teman-temannya karena takut akan mengganggu pendakian mereka. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk memulai pendakian mereka setelah cukup lama istirahat. Nah, saat itu formasi pendakian mereka, Firman sebagai leader di depan, Oki dan Bayu di tengah, sementara Andra sebagai sweeper di belakang. Mereka ini mulai jalan ke arah pos 2 saat itu, sampai secara tiba-tiba di tengah perjalanan Oki ngeluh ke teman-temannya kalau tas carrier-nya ini kok berat banget rasanya. Akhirnya saat itu Andra memutuskan untuk menukar carrier-nya karena emang dia nggak bawa terlalu banyak barang, dan mereka langsung lanjut lagi jalan terus saat itu. Sampai akhirnya ketika mereka sudah mendekati pos, ternyata Andra juga sama, merasa tas punya Oki ini kok berat banget gitu. Tapi Andra memutuskan untuk bertahan sampai mereka tiba di pos 2. Nah, begitu mereka tiba di pos 2, saking penasarannya, Andra akhirnya minta izin Oki untuk membuka tasnya buat meriksa Oki ini bawa apa aja. Andra pun membuka tas Oki dan mulai mengeluarkan barangnya satu persatu, dan ketika selesai mengeluarkan barang-barang Oki yang terakhir, di situ Andra ini kaget karena di dalam tas Oki yang paling bawah ada sebongkah atau sebuah batu yang cukup besar. Andra pun mengeluarkan batu itu dan langsung tanya ke Oki, "Ngapain kamu bawa batu segede ini? Pantas saja tas kamu ini berat." Tapi saat itu Oki justru keheranan dan bilang, "Loh, aku nggak mungkin bawa batu, ngapain juga aku bawa batu ke gunung?" Mereka semua saat itu sama-sama kebingungan, terutama Oki yang ngerasa nggak pernah naruh batu sebesar itu di dalam tas carrier-nya. Dan saat diperhatikan oleh Andra, batu itu seperti mengeluarkan wangi yang cukup aneh. Tapi aromanya ini tipis banget meski masih bisa dicium samar-samar oleh Andra. Akhirnya karena mulai merasa takut, Andra pun naruh batu itu di tepi sebelah kanan pos 2 dan minta teman-temannya untuk lanjut jalan aja biar nggak kemalaman. Mereka pun lanjut lagi jalan menuju ke arah pos 3. Singkat cerita, ketika mereka tiba di pos 3, mereka langsung memutuskan untuk buka camp di sana karena udah benar-benar kelelahan. Mereka pun buka tenda, masak-masak, kemudian makan sambil ngobrol-ngobrol, membahas semua yang mereka alami selama perjalanan tadi. Tapi pada akhirnya mereka semua menganggap kalau itu kebetulan aja, meski masih ada yang mengganjal di hati Andra, dan mereka pun memutuskan untuk tidur saat itu. Sampai akhirnya secara tiba-tiba entah jam berapa, Andra ini terbangun karena ngerasa ada yang melempar atau memukul tendanya dari luar. Nah, saat Andra bangun dan melihat sekeliling, memang kayaknya ada banyak orang lalu lalang di depan tendanya. Ada juga bayangan kayak beberapa orang yang lagi duduk di depan api unggun. Andra pun keluar dari sleeping bag-nya dan mau keluar tenda untuk menemui pendaki-pendaki yang ada di luar. Tapi begitu dia buka tendanya, ternyata di luar benar-benar sepi, nggak ada orang sama sekali. Tentu Andra kaget dan bingung dengan hal itu karena dia ngira ada rombongan yang baru datang dan itu terlihat cukup jelas dari dalam tendanya. Andra pun akhirnya segera kembali menutup tendanya dan mencoba untuk tidur lagi, tapi selalu gagal karena dia terus mikirin apa yang baru saja terjadi. Apa itu cuma halusinasinya dia aja atau bagaimana gitu. Akhirnya karena udah ngerasa nggak bisa tidur lagi, Andra pun memberanikan diri keluar dan mulai membuat kopi sambil membawa beberapa batang rokok yang diambil dari tas Oki. Nah, saat itu entah kenapa Andra baru aja menyadari kalau sebenarnya emang nggak mungkin ada pendaki lain yang buka camp di sana. Karena pos 3 ini nggak terlalu luas dan sudah hampir penuh sama tenda milik Andra dan temen-temennya. Tapi entah kenapa yang baru aja dia alami kok rasanya ini nyata banget gitu, dan baru aja Andra mikir kayak gitu, secara tiba-tiba ada seorang pendaki yang lari-larian dari arah atas menuju ke arah Andra. Pendaki itu tiba-tiba menghampiri Andra dengan panik. Dia bilang ke Andra, "Tolongin teman saya, dia ada masalah di atas, butuh bantuan."
Nah, Andra pun tanya saat itu, kenapa mas temennya? Temennya di mana? Dia ini kemudian menjawab, temanku kejebak mas di sana di dekat batu besar sambil menunjuk ke arah selatan. Tolongin ya mas, tempatnya nggak jauh kok dari sini. Mas lurus aja jalan ke sana, saya mau manggil bantuan. Nah, habis ngomong kayak gitu, pendaki ini langsung lari lagi ke arah bawah tanpa memperdulikan pertanyaan dan panggilan dari Andra. Untuk beberapa saat, Andra ini bingung dia harus gimana, sampai akhirnya Andra memutuskan untuk membangunkan teman-temannya. Tapi entah kenapa teman-temannya ini susah banget buat dibangunin. Nah, saat itulah Andra ini samar-samar mendengar suara teriakan minta tolong yang sepertinya itu kayak suara cewek. Akhirnya karena udah nggak tahu lagi mau gimana, Andra pun langsung ngambil senter dan jalan ke arah selatan mengikuti sumber suara itu, yang tanpa dia sadari sebenarnya di arah selatan itu adalah jurang. Tapi anehnya Andra justru merasa kalau dia ini cuma menerobos hutan aja mengikuti sumber suara itu dan nggak ketemu jurang sama sekali. Andra cuma mikir, ngapain pendaki itu lewat hutan-hutan kayak gini kalau ada jalur yang udah jelas. Entah berapa lama Andra jalan saat itu sampai akhirnya Andra melihat nggak jauh di depannya memang ada batu besar banget. Dan kayaknya suara itu memang dari balik batu itu. Nah, Andra pun jalan mendekati batu itu dan mulai memanggil pendaki yang kayaknya ada di sana. Mbak, Mbak. Tapi nggak ada jawaban sama sekali. Akhirnya Andra pun jalan terus saat itu dan setelah sampai di sana, Andra melihat ke sekeliling batu itu dan ternyata memang benar. Ada seorang pendaki cewek yang lagi duduk di sana sambil kepalanya ini nunduk sama nangis gitu. Andra pun menghampiri pendaki itu dan tanya, "Loh mbak, ngapain di sini?" Nah, pendaki ini malah dengan panik tanya ke Andra, "Mas ini manusia apa bukan ya?" "Iyalah mbak, saya manusia. Mbak ngapain di sini?" Nah, saat itulah pendaki ini melihat ke arah Andra dengan masih agak ketakutan. Sampai beberapa saat kemudian secara tiba-tiba dia lari ke arah Andra dan bilang, "Tolongin aku, ntar aku turun. Aku udah 2 hari di sini nggak tahu jalan turun. Aku cuma muter-muter aja di sini." Nah, pada saat itu Andra ini coba menenangkan pendaki ini ya, sampai secara tiba-tiba mata Andra tertuju pada sesuatu di sekitar situ yang membuat Andra ini penasaran. Karena memang pandangannya ini nggak terlalu jelas kalau cuma dibantu senter yang ada di kepalanya. Andra pun mulai menyalakan senter yang agak besar ke arah bawah dan disitulah Andra benar-benar kaget karena ternyata ada beberapa sisa tulang belulang manusia yang tergeletak di sekitar sana. Spontan Andra pun panik dan langsung ngajak pendaki cewek ini pergi. Tapi baru aja mereka ini jalan sebentar, Andra mendadak badannya merasa kaku karena secara tiba-tiba di depannya ini dia lagi-lagi melihat sosok nenek yang sejak tadi dia temui, atau nenek yang kemarin dia temui waktu di bus itu. Dan kali ini sosok nenek ini akhirnya bilang sesuatu ke Andra, "Kamu sebaiknya jangan ikut campur. Kamu pulang sekarang kalau nggak mau ada apa-apa sama kamu. Nah, di sini adalah mangsaku. Kalau kamu ikut campur, kamu juga akan menjadi mangsaku." Nah, kayak gitulah kira-kira perkataan dari sosok nenek ini. Mendengar itu, tentu Andra ini sangat ketakutan ya. Dia ini antara takut, bingung, dan badannya ini juga nggak bisa gerak, nggak tahu mau ngapain. Tapi akhirnya Andra udah agak tenang gitu, sosok nenek ini udah hilang juga. Dia memutuskan untuk jalan naik aja. Jadi dia ini narik tangan si cewek ini, kemudian diajak lari ke arah lain dari tempat munculnya sosok nenek itu. Nah, saat itu Andra ini sadar kalau dia ini lupa jalan baliknya ke arah mana karena emang udah panik dan udah ngalamin banyak hal juga. Dia coba melihat ke sekelilingnya gitu, ternyata emang cuma hutan lebat aja, nggak ada petunjuk atau sekedar jejak dari dirinya sendiri saat menuju ke sana tadi. Mau nggak mau Andra lari aja, nggak tentu arah, hanya mengikuti arah cahaya dari perkampungan yang ada di bawah yang kelihatan sangat jauh saat itu. Nah, menurut Andra, entah berapa lama saat itu Andra ini lari-larian sampai pendaki cewek ini bilang gak kuat dan minta istirahat sebentar. Akhirnya Andra berhenti saat itu sambil terus melihat ke sekelilingnya.
Takut kalau sosok nenek yang tadi masih mengikuti dia gitu. Andra juga terus mencari arah saat itu agar dia bisa segera turun, sampai tiba-tiba pendaki cewek ini bilang, "Makasih ya mas udah nolongin aku. Kayaknya aku udah tahu jalan turun dari sini. Mas ikutin aku aja habis ini." Nah, mendengar itu spontan Andra ini noleh ke arah cewek ini dan memastikan apa benar dia tahu jalan turun. Tapi begitu melihat muka cewek ini, entah kenapa Andra ngerasa kalau raut muka dari cewek ini berubah. Wajahnya jadi agak pucat, pandangannya kosong dan kayak beda banget dari saat dia ketemu tadi pertama kali. Andra pun tanya, "Kamu yakin tahu jalan turun? Ini masih di tengah-tengah hutan loh, jauh ini." Nah, cewek ini cuma senyum dan menjawab, "Iya mas, aku yakin." Akhirnya pendaki cewek ini berdiri dan minta Andra untuk ngikutin dia. Mereka pun mulai jalan pelan-pelan menerobos hutan. Nah, Andra saat itu sebenarnya udah agak lega ya, bukan karena mereka akhirnya tahu jalan turun, tapi karena pendaki cewek ini udah kelihatan jauh lebih tenang, bahkan mau nunjukin jalan saat itu. Akhirnya untuk sedikit mencairkan suasana, Andra mulai tanya-tanya dan ngajak ngobrol pendaki cewek ini. Andra tanya namanya dan gimana dia bisa tiba-tiba ada di batu besar tadi, dan dari situ Andra baru mengetahui kalau nama pendaki cewek ini adalah Mirna. Dia berasal dari Jogja, dan Mirna cerita kalau dia mendaki sama teman-teman kuliahnya yang kemudian saat Mirna istirahat, dia pamit buang air kecil, tapi Mirna justru tersesat dan gak bisa balik karena udah benar-benar lupa dia tadi lewat mana. Akhirnya Mirna coba untuk muter-muter untuk nyari jalan, tapi berkali-kali selalu aja kembali ke batu besar itu. Sampai akhirnya karena capek dan ketakutan, Mirna pun duduk di dekat batu itu sampai akhirnya Mirna ketemu sama Andra. Nah, singkat cerita, gak terasa mereka pun mulai bisa menemukan jalur yang benar. Andra ingat karena jalur itu gak jauh dari tempat dia buka camp tadi sama teman-temannya. Andra pun segera ngajak Mirna ke sana, tapi ternyata begitu mereka tiba di tenda milik Andra dan teman-temannya ini, ternyata teman-temannya udah gak ada. Akhirnya Andra ini ngajak Mirna untuk langsung turun aja biar Mirna bisa segera dapat pertolongan, mengingat mukanya yang udah kelihatan semakin pucat dan kayak kecapean gitu. Tapi justru Mirna saat itu ngomong, dan kata-kata Mirna ini sangat mengejutkan buat Andra. "Maaf mas, aku gak bisa ikut turun. Makasih udah mau nyari dan nolong aku. Gak seperti teman-temanku yang ninggalin aku gitu aja. Tapi semua udah terlambat. Aku gak bisa turun lagi." Mendengar itu tentu Andra ini bingung. Tapi baru aja Andra ini mau ngomong ke Mirna, secara tiba-tiba muncul lagi sosok nenek yang tadi ditemui oleh Andra. Entah datang dari mana. Dan sosok nenek ini langsung menyambar Mirna dan dibawa kayak terbang gitu sambil mengeluarkan suara tertawa yang sangat menakutkan. Nah, di situ Andra langsung teriak-teriak manggil-manggil Mirna, tapi sosok nenek ini semakin jauh dan akhirnya perlahan mulai menghilang. Melihat itu, Andra langsung terduduk lemas, menyesali dirinya sendiri karena gak bisa nolongin Mirna. Dan akhirnya agak lama kemudian Andra mendengar banyak sekali langkah kaki yang sepertinya itu adalah suara dari arah bawah. Dan ternyata itu adalah suara langkah kaki dari tim SAR dan teman-teman Andra yang memang sedang mencari keberadaan Andra yang tahu-tahu menghilang sejak kemarin. Tapi saat itu melihat banyaknya tim SAR, Andra ini spontan langsung bilang, "Mas, ayo ikut aku, ada yang butuh pertolongan di sana." Sambil nunjuk ke arah pertama kali Andra ketemu sama Mirna. Nah, singkat cerita, Andra diikuti oleh tim SAR dan teman-temannya pun akhirnya kembali naik saat itu. Andra berusaha mengingat-ingat kemana dia jalan sampai ketemu dengan batu besar itu. Tapi ternyata yang dilihat Andra ini ternyata sudah bukan hutan lagi, melainkan sudah berganti sama jurang yang cukup dalam. Andra pun coba minta bantuan untuk cari jalan memutar bersama tim SAR dan teman-temannya, sampai akhirnya setelah beberapa jam berusaha mereka pun berhasil menemukan batu besar tempat pertama kali Andra ketemu sama Mirna. Tapi di situ Andra harus kecewa karena dia tidak menemukan apa-apa. Hanya menemukan 4 buah tas carrier yang sudah rusak dan di dalamnya hanya ada bekas-bekas bungkus makanan yang kalau dilihat dari bentuknya dan keadaannya saat itu, sepertinya tas itu sudah bertahun-tahun ada di sana. Bahkan
bahkan mungkin sudah puluhan tahun, dan tidak ada identitas atau petunjuk apapun dari tas-tas itu. Dan anehnya, tulang belulang yang kemarin dilihat Andra pun juga sudah gak ada. Hingga cerita, Andra pun turun dengan membawa segudang pertanyaan dalam hatinya tentang Mirna. Siapa sosok nenek itu dan kemana tulang belulang itu? Kenapa tiba-tiba lenyap? Tapi Andra sempat dimimpiin oleh Mirna saat dia udah tiba di rumah, dan di dalam mimpinya ini Mirna cuma berterima kasih ke Andra dan dia minta suatu saat Andra kembali ke Gunung Raung untuk mengenang dirinya agar gak ada yang lupain dia. Nah, Andra ini sebenarnya sudah mencoba mencari identitas Mirna dari catatan registrasi ketika dia tiba di base camp, tapi Andra tidak bisa menemukan apapun yang berhubungan dengan Mirna. Dan sampai detik ini pun Mas Andra tidak bisa melupakan pengalaman itu, dimana itu juga akhirnya menjadi pendakian terakhirnya, karena sampai detik ini Mas Andra tidak pernah lagi atau belum mau untuk mendaki lagi karena masih saja teringat-ingat dengan sosok Mirna ini. Tapi Mas Andra juga bilang ke saya sewaktu kemarin saya ke tempatnya, kalau dia ini punya keyakinan kalau suatu saat dia akan ketemu lagi sama sosok Mirna ini. Entah kapan saja ketika Mas Andra kembali mau untuk mendaki ke Gunung Raung. Dari sini saya pun juga masih bertanya-tanya siapa sebenarnya sosok Mirna dan tas siapa yang ditemukan Mas Andra kemarin. Siapa juga sosok nenek itu? Kita berdua sama-sama masih bertanya-tanya, tapi di sini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Mas Andra karena sudah membagikan pengalamannya. Semoga Mas Andra bisa ketemu lagi sama Mbak Mirna dan bisa mendapat kejelasan gitulah. Dan semoga dimanapun Mbak Mirna berada, dia selalu baik-baik aja. Dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendengar cerita ini sampai habis. Semoga kisah dari Mas Andra ini bisa setidaknya menghibur kita semua dan mengingatkan kita kalau apapun bisa terjadi di dunia ini. Semoga saya juga suatu saat mendapat cerita baru dari Mas Andra soal kejelasan dari sosok Mirna ini ya, dan tentu saja sosok nenek yang kemarin. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya, tetap sehat, dan salam Rahayu.